operasi port I/O di ATmega 8535 ya. Nah, untuk I/O di ATmega 85 bisa kita fungsikan gitu ya, bagian I/O-nya baik sebagai input maupun sebagai output ya, dengan keluaran mau high ataupun low seperti itu ya. Nah, untuk mengatur fungsi I/O dapat digunakan dengan setting DDRX. Maksud X di sini bisa untuk A B C D kan, karena ada port A B C D seperti itu ya. Kemudian selanjutnya port I/O sebagai output. Nah, ini yang harus diperhatikan, dia hanya bisa memberikan source current sebesar 20 miliampere saja. Ya, hanya sebesar 20 miliampere saja. Nah, untuk port A di sini, port A dia memiliki 8 pin gitu ya. Artinya ada I/O port 8 bit gitu ya. Dua arah, bisa input output. Kemudian setiap pin juga sudah menyediakan pull up resistor. Gitu ya. Sudah menyediakan pull up resistor. Nanti tinggal kita aktifkan saja melalui software. Ya, pada saat kita menggunakan pin tersebut sebagai pin input. Kemudian ada yang selanjutnya. Nah, ini juga sama dengan yang tadi. Output untuk port A ini memberi arus 20 miliampere. Nah, ini juga bisa sebagai masukan sinyal analog. Jadi selain pin bisa digunakan sebagai pin digital itu ya, 8 pin yang ada di A dari PA0 sampai PA7 ini juga bisa digunakan sebagai pin analog gitu ya, dari PA0 sampai PA7 ya. Jadi 8 pin ini bisa digunakan sebagai input digital dan input analog. Kemudian ada port B, yang selanjutnya port B. Nah, ini juga sama, ada 8 pin, artinya ada I/O port 8 bit dua arah gitu ya, bisa input output. Kemudian di dalamnya juga sudah ada, sama dengan port A, sudah ada pull up resistornya. Dan ini bisa memberikan source current 20 miliampere ya. Nah, di port B ini ada fungsi khusus juga, itu ini berbeda-beda setiap pinnya. Nah, ada PB0 untuk input ya, input terkait timer counter 0, external counter input. Kemudian PB1 juga terkait dengan timer counter untuk external counter. Ada PB2 untuk analog komparator positif input. Ada PB3 untuk analog komparator negatif input. Kemudian ada PB4 SS. Nah, ini untuk SPI ya. Untuk SPI slave-nya untuk select input. Kemudian ada MOSI dan MISO di PB5 dan PB6. Kemudian ada SCK untuk SPI serial clock-nya di PB7. Jadi selain sebagai pin digital gitu ya, port B bisa juga digunakan sebagai ini pin-pin ini. Nah, selanjutnya di port C. Port C juga ini sama. Port C. Ini port C ada 8 bit, kemudian sudah ada pull up resistornya juga, dan juga sudah bisa memberikan source current setiap pinnya pin 20 miliampere ya. Nah, hanya saja ada fungsi khusus, yaitu di PC6 dan PC7. Nah, ini ya untuk timer counter 2 ya, sebagai osilator untuk timer counter 2. Kemudian di port D, ini juga sama 8 bit, ada ada pull up resistornya, kemudian bisa memberi arus 20 miliampere. Ini fungsi-fungsi khususnya di D gitu ya. Ada satu pasang untuk komunikasi serial RX-TX di sini. Kemudian ada untuk interrupt 0, interrupt 1 eksternal. Kemudian untuk
timer counter 1 output compare A dan B nya, yang ini OC1A dan OC1B, ini dan ini. Kemudian ada input capture ya, input capture pin di PD6, dan OC2 untuk timer counter output compare match, yang ini untuk timer counter 2 yang OC2 ya. Jadi selain pin digital gitu ya, input digital bisa juga digunakan sebagai pin ini, port D. Nah selanjutnya, bagaimana cara menginisialisasikan gitu ya sebuah port itu sebagai port output atau sebagai pin input gitu ya, seperti itu. Nah kita bisa atur, sudah disebutkan di awal juga gitu ya, kita bisa atur melalui ini data direction register atau DDR. X nya ini bisa A, B, C, D gitu ya. Nah di sini sudah dituliskan jika si DDR X ini diberi nilai 1, artinya misal DDR B gitu ya, misal di sini DDR B gitu ya, 1 sama dengan 1, atau misalnya FF semua ya, FF hexa gitu ya, 0x FF hexa di sini. Artinya si PB digunakan sebagai port output ya. Artinya si PB digunakan sebagai port output. Nah, jika diberi nilai 0 artinya port yang ada di sini yang dituliskan ya ABCD-nya di sini, misal A di sini, maka port A digunakan sebagai pin input. Misal atau B di sini, B diberi 0 semua, maka semua pin yang ada di PB menjadi pin input. Ya. Ini satu, ini untuk cara gitu ya, cara mengatur port sebagai pin sebagai output ataupun input gitu ya. Nah yang selanjutnya, cara menulis ke port ya, cara menulis ke port nanti tinggal out gitu ya, out misalnya port B, R16, artinya keluarkan nilai dari R16 ke port B gitu ya. Nah dari sana ini formatnya menggunakan kata port, kemudian X nya bisa A, B, C, A, B, C, D. Sedangkan pembacaan dari port menggunakan pin itu ya, register pin. Jadi ada port, ada pin. Pin untuk membaca, port untuk menulis. Nah kemudian ini ada aturannya lagi gitu ya. Jika kita men-set si port gitu ya sebagai input, maka DDR/X nya 0. Nah kita lihat yang dua ini dulu, DDR 0. Nah jangan lupa aktifkan pull up internalnya dengan memberikan nilai 1 ke port yang dituju. Ini memberikan nilai 1 ya, nanti pull up nya aktif. Jika tidak, nanti si port tersebut berada dalam keadaan high impedance karena pull up nya tidak aktif gitu ya, seperti itu. Jadi nanti misal sudah ada instruksi DDR-X diberi 1 semua, kemudian misal DDR-A gitu ya, DDR-A di set jadi input berarti diberi 0 semua, setelah itu keluarkan nilai 1 semua ke port A gitu ya, seperti yang sudah dicontohkan di pertemuan yang sebelumnya gitu ya. Nah contoh di sini ada penulisan ke port LDI R16 FF hexa, kemudian out DDR-A R16. Nah yang dua baris ini menunjukkan bahwa port A sebagai port output karena R16 nilainya 1 semua. Jadi semua port A dari PA0 sampai PA7 sebagai port output. Kemudian di sini
LDI R16 00. Sekarang R16 isinya 0. Nah, dikeluarkan ke port A, di clear semua pin yang ada di port A. Nah, untuk membaca port gitu ya, berarti kita harus inisialisasikan dulu portnya sebagai port input. Berarti LDI 00, misal mau 8 bit semua, misal ke R16, boleh ke R18, boleh ke R17 gitu ya, terserah. Di contoh ini ke R16. Nah, di sini dikeluarkan ke DDRA-nya, out DDRA, R16, artinya sampai baris ini port A sebagai input. Tapi jangan lupa tambahkan di sini misal share ya, share R16. R16 sekarang nilainya jadi FF. Kemudian out kita aktifkan full up internalnya. Tadi kan harus diberi 1, full up internalnya diberi 1 ya. Berarti out port port A, R16 sampai sini. Jadi ada 4 baris ya. Ini untuk arah IO nya, ini yang pull up nya ya, jadi sebagai input. Kemudian pull up nya diaktifkan, baru nanti kita membaca menggunakan perintah in. Tadi mengeluarkan out gitu ya, membaca in. Tapi ininya, bagian ininya pin. Artinya ini in R16 pin A, artinya baca pin A, artinya baca 8 bit ya, 8 pin dari port A. Kemudian hasilnya simpan ke R16. Nah, seperti itu. Nah, selanjutnya tadi pembacaan secara byte itu ya, atau 8 bit menggunakan in out. Tapi bisa juga kita hanya membaca 1 bit saja atau mengubah per bit saja dengan cara menggunakan instruksi CBI atau SBI. Contoh di sini tadi in sudah ya, ini 8 bit langsung dibaca, disimpan ke R16. Ini menulis sudah dalam bentuk byte juga tadi kan sudah. Jadi nanti 8 bit dituliskan ke port B, 8 bit ini ya, R16 kan ukurannya 8 bit, dikeluarkan ke port B. Ini juga sudah tadi dicontohkan. Kemudian ada instruksi LDI. Nah, ini juga tadi sudah sering dibahas, LDI load immediate ya. Ini data langsungnya di copy ke R16, diloadkan ke R16 ya. Kemudian ada SBI, set bit in IO register, artinya set pada bit yang dituju pada instruksi ini gitu ya. Misal SBI port B7, artinya PB7 akan bernilai high ya, akan bernilai high dengan menggunakan SBI. Tapi menggunakan CBI, kebalikannya. CBI berarti di clear bit port PU, jadi nanti PB7 bernilai 0 ya, PB7 sama dengan 0 atau low. Nah, kemudian ada perintah yang selanjutnya, SBIC. SBIC ini skip if bit in IO register is clear gitu ya. Artinya nanti lompati satu instruksi jika bit dalam IO register yang diperiksa itu clear atau bernilai low. Nah, contoh di sini ada SBIC, di atasnya ada CBI PA port A,3, artinya di sini PA 3 sama dengan 0. Kemudian di sini R16 diisi AA, berarti R16 sama dengan AA hexa. Nah, kemudian di sini ada instruksi SBIC port A,3, artinya skip satu baris jika PA3-nya low. Nah, PA3 tadi di atas kondisinya apa? Kan ya
Sekarang kondisinya PA3 low, artinya baris ini tidak akan dieksekusi, tapi program langsung mengeksekusi baris yang ini. Jadi satu baris akan dilewati jika SBIC ini terpenuhi. Gitu ya. Yang selanjutnya SBIS. Ini kebalikan yang tadi. Ini akan satu baris di bawahnya akan dilewati kalau misal bit yang diperiksa di IO register tersebut set gitu ya, atau bernilai 1. Nah, di baris ini SBI port A,3 artinya PA3 bernilai 1 ya, PA3 high. Kemudian di sini R16 diisi AA hexa. Kemudian di bagian bawah di sini ada SBIS port A,3. Nah, di sini artinya skip bit gitu ya. Skip if bit in ini PA3. Nah, skip kalau misalnya nilai PA3 ini high gitu ya, high. Ini salah, ini harusnya high. Ya. Nah, jika high maka yang LDI R16 BB hexa ini akan dilewati. Ternyata di atas high kan gitu ya. Maka ini akan dilewati. Setelah eksekusi bagian ini, program akan mengeksekusi bagian ini. Nah, yang ini dilewati. Nah, terus bagaimana kalau misalnya ini bukan SBI tapi CBI. Nah, CBI. Berarti kan ini nilainya low ya. Pada saat diperiksa di sini, ini tidak terpenuhi gitu ya. Berarti dia tidak akan lompat setelah mengeksekusi baris ini, program lanjut ke baris yang selanjutnya. Gitu. Ya, itu yang SBIS. Ya, terima kasih.